Bahkan dengan kekuatan 10.000 huagu, jika dia dan Ziyun bergabung, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih dari 10.000 huagu. Namun, dia takut membuat Mei Wuli kecewa lagi. Alasan penolakannya bukanlah Ming Guangdi, melainkan rahasianya sendiri. Sekarang, tentu saja, itu tidak terlalu dekat dengan 10.000 hubungan huagu. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Wu Wuren sangat terangkat, tetapi Qin ini telah tersiksa, dan Wu Ren juga diminta untuk memaafkannya. Qin ini sudah terbiasa, karena takut bergabung dengan Guigu, tapi tidak membantu. Ini juga akan menyebabkan Anda kesulitan. Lagi pula, tidak ada saudara delusi yang tahu bahwa ada banyak musuh Qin ini. Begitu kata ini keluar, Mei Wui tersenyum sedikit kaku, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di samping juga sedikit mengernyit. Bahkan seorang wanita sedikit tidak senang. Untuk pertama kalinya, dia juga bisa mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak terbiasa dan saling menjaga. Tapi sekarang Wu Wui mengundang dengan itikat baik lagi, dan pihak lain menolak. Meskipun Qin Yichen benar, dia tidak menghilangkan masalah dan musuh yang disebabkan oleh 10.000 huagu lainnya, tetapi dia menghindarinya terlebih dahulu. Apakah mereka tidak tahu bahwa di zona inti ini, berdasarkan kekuatan dua orang bersama, tidak bisakah merajalela seperti di lingkaran dalam? Namun, Mei Wu tidak marah. Dia tidak merasa bahwa Qin Yichen mengadakan pertunjukan, tetapi sebaliknya berpikir bahwa pihak lain benar-benar memikirkan dirinya sendiri, dan tidak ingin melibatkan 10.000 huagu. Mei Wurui hanya ingin mengatakannya lagi, tetapi dia melihat Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak ada saudara yang bersalah. Qin ini ada di sini untuk membayar dosa-dosanya, tetapi tidak ada saudara yang bersalah yang baik dan sulit, meskipun berbeda. Tetapi ini Qin juga dapat menjamin bahwa 10.000 di sisa Dewa Aliansi Monster. Jika 10.000 huagu dalam masalah, Qin ini akan kurus dan lemah, dan dia tidak akan duduk diam. Lagi pula, pihak lain menjual banyak wajah, bahkan jika dia tidak bisa bergabung, Qin Yichen tidak keberatan menambahkan teman. Adapun apakah 10.000 huagu akan membantu dirinya sendiri lagi, bukan itu yang bisa dia paksakan. Tidak masalah jika dia tidak membantu, itu semua tentang membalas budi. Dan Mei Wuli adalah pembangkit tenaga listrik sampingan, tetapi dia juga tahu kondisi manusia. Meskipun sekarang tampaknya Qin Yichen berutang kasih sayang orang lain, dapat berteman, 2 kali seumur hidup, berkali-kali untuk saling membantu, dan hubungan itu secara alami ditutup. Selain itu, selain bekerja sama, dia memiliki hal lain untuk diminta dari Qin Yichen, dan bahkan hal itu lebih penting daripada bekerja sama dengan 2 pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing dengan 2 puncak lapisan surgawi. Memikirkan hal ini, Mei Wuliang tidak terjerat dalam masalah ini, dan langsung tersenyum bebas. Karena ini masalahnya, saya ingin menjaga Tuan Muda Qin. Ketika 10.000 Monster Alliance Gods Vestige dibuka, Anda dan saya harus bekerja sama dengan tulus dan menang bersama. Peluang. Itu wajar, karena itu, Mei Wuli merasa malu dan bergidik, tetapi tiba-tiba berkata, kepada Tuan Muda Qin, saya masih memiliki satu hal untuk didiskusikan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dapat dengan mudah memindahkan Apse. Meski mengganggu beberapa lainnya untuk menghindar, tapi mereka berempat, tentu saja dia menghindari satu sama lain. Qin Yichen mendengar ini terkejut. Saya pikir kali ini saya datang ke sini, tetapi saya baru saja berbicara tentang kerjasama. Tetapi siapapun yang ingin menjadi menawan masih ada untuk berdiskusi. Dan melihat situasi ini, kita bahkan harus menghindari sebagian besar dari 10.000 orang di Huagu, yang menunjukkan bahwa ini memang tidak biasa. Qin Yichen telah menebak tentang daya tarik samar di mata-mata, dan gangguan percakapan yang tepat waktu dari saudara kandung di Lin Sangye. Dikombinasikan dengan kinerja saat ini. Namun, dia tidak menolak, bahkan tidak waspada, dan bahkan tidak tahu bahwa Mei Wulei sedang menunggu Qin Yichen di Lin Sangye sementara yang terakhir memikirkan hal yang sama. 10.000 lembah bunga, itu adalah batu loncatan atau mulut terobosan yang bagus. Kedua belah pihak memiliki niat, jadi Qin Yichen secara alami tidak akan menolak, dan segera bangun, dan Mei Wu berjalan menuju Apse. Oh, Mei Wu menjentikkan lengan bajunya, membuka dan menutup pintu, dan melihat ke sisi Qin Yichen 2 orang. Yang pertama tidak berbicara, sedangkan yang terakhir berkata, keduanya bukan orang luar. Saudara Wulei tidak perlu melihat keluar. Mei Wu menundukkan kepalanya. Secara alami tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Ziyun. Tetapi saudara laki-laki yang hidup dan mati bersama Qin Yichen jelas bukan orang luar. Hanya gadis murni ini, Mei Wu sengaja melihat-lihat sebentar. Jika bukan karena kupu-kupu cahaya terang memisahkan dan membantunya mengecualikan orang lain, dia hampir melupakan gadis sederhana ini. Tapi yang membuat Mei Wu bingung adalah apakah itu berita dari Mei Wuyan atau pertanyaan 10.000 Huagu akhir-akhir ini. Tampaknya gadis sederhana yang mengikuti Qin Yichen persis seperti bermain kecap kehadiran. Dari Lin Luosheng hingga saat ini, 10.000 Huagu belum pernah mendengar tentang tembakan gadis sederhana ini sekalipun. Tetapi dalam menghadapi bahaya besar, bahkan binatang penjaga yang membuat beberapa tim bersama,
gadis ini tampaknya tidak panik. Meskipun saya tidak dapat menebak kalendernya, saya mungkin berada di sebelah Qin Yichen, dan menginjakkan kaki di zona inti. Mei Wuwei tidak percaya bahwa gadis ini sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan. Bahkan ketika dia berada di aula besar tadi, Mei Wuwei sedikit berantakan oleh Perdana Menteri gadis itu, tetapi dia malu untuk bertanya di depan Qin Yichen. Setelah sendirian pada saat ini, Mei Wuwei ternyata menjadi dinginnya tulang belakang misteri yang tak terduga, dan ada ilusi bahwa dia akan dimakan oleh seorang gadis sederhana. Mei Wu tertipu dan tidak mengerti, meskipun dewanya adalah bunga, tetapi basis kultivasinya bermartabat 9 puncak lapisan surgawi. Apa ilusinya? Seperti semua orang tahu, itu bukan ilusi. Setelah batuk 2 kali, Mei Wuli tidak lagi memikirkannya dan tersenyum. Dengarkan Wuyan akhir-akhir ini. Pada saat itu, di peninggalan Dewa Shen Wanji, Tuan Muda Qin mencoba melindungi 10.000 rekan Huagu saya. Jangan ragu untuk memberikan obat mujarab, kemanusiaan seperti ini. Jadi saya tidak tahu bagaimana membalas Wuyan. Qin Yichen menggelitik bibirnya, dan akhirnya mulai mengarahkan topik ke eliksir. Tetapi kemudian kembali normal, dan tertawa. Sama-sama, bantu Qin ini mundur dari para pahlawan. Inilah yang membuat Qin ini rasanya berat. Di mana beberapa ramuan dapat dibandingkan? Mei Wulei melambaikan tangannya. Yah, saudara Qin terlalu sopan. Saya mendengar Wuyan dan Jinglao mengingatnya setelah itu. Obat mujarab yang diberikan oleh Tuan Muda Qin luar biasa dan sangat luar biasa. Wajah Qin Yichen seperti biasa, tetapi awan ungu di sampingnya cemberut. Diam-diam berkata dalam hati, masih bisakah kamu mengatakan itu? Di mana itu? Qin Yichen masih sopan. Tetapi kulit Mei Wulei berubah. Memiliki beberapa poin keinginan. Jangan sembunyikan kata Tuan Muda Qin. Dan sekarang saya juga ingin melihat ramuan yang diminum Wuyan saat itu. Anda tahu, di sini di makam para dewa. Obat mujarab yang luar biasa itu akan menghasilkan keajaiban pada saat-saat kritis. Ngomong-ngomong, Mei Wulei sedikit malu. Tentu saja, saya juga tahu ramuan itu sulit ditemukan. Terlebih lagi bagaimana ramuan Tuan Muda Qin bahkan lebih berharga. Namun, Tuan Muda Qin yakin bahwa dia tidak akan menerimanya secara gratis. Harganya akan ditentukan oleh Tuan Muda Qin. Saya hanya ingin memiliki beberapa lagi untuk 10.000 Huagu, dan saya dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Qin Yichen terkekeh di sudut mulutnya, dan bahkan merasakan lebih dalam di lubuk hatinya. Setelah sekian lama memaafkan, akhirnya dia menyatakan tujuannya. Saat ini, dia memiliki beberapa poin yang ceroboh, tetapi ini bukan kepura-puraan, tetapi dia benar-benar khawatir. Qin Yichen tidak memiliki banyak ramuan ini,